Halo semuanya, perkenalkan, saya Safira Cika, NIM 1281640. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya mengenai estimasi kandungan uap air di troposfer. Water vapor atau uap air merupakan substansi air dalam bentuk gas. Sekitar 90% dari jumlah uap air ada di atmosfer bagian bawah atau di troposfer. Uap air berperan dalam berbagai hal, seperti ketidakstabilan atmosfer, pembentukan awan, aktivitas konvektif, dan lain sebagainya. Uap air sendiri dapat diukur dengan berbagai teknik atau metode observasi. Salah satu yang telah umum digunakan adalah dengan menerbangkan balon radiosonde. Namun, balon radiosonde ini sendiri mengamati struktur vertikal uap air dengan resolusi temporal yang rendah dan memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, ada alat observasi yang berbasis di permukaan. Salah satunya adalah Microwave Radiometer Profiler yang mengamati struktur vertikal uap air dan berbagai parameter meteorologi lainnya. Namun, jumlahnya terbatas. Hanya ada satu di Indonesia yang dioperasikan oleh BPTMC BPPT. Selain kedua alat tersebut, terdapat juga observasi berbasis satelit, yaitu dengan menggunakan satelit Himawari 8 atau Advanced Himawari Imager AHI. Dengan resolusi waktu yang tinggi, resolusi spasial yang tinggi, dan 3 kanal uap air, namun informasi uap air berbasis satelit masih dalam bentuk interpretasi water vapor imagery atau interpretasi citra pada gambar di samping. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari metode estimasi uap air dengan membangun model empiris berupa regresi linier dengan menggunakan teknik K-fold cross validation K sama dengan 100 pada data brightness temperature AHI dan water vapor density dari MRP pada data rata-rata per jam dan data yang telah di-smoothing di lapisan menengah atas dan di lapisan bawah. Lalu, apa saja hasil yang didapatkan? Pertama, dicari korelasi antara kedua data di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hasilnya, water vapor density dari MRP dan brightness temperature dari AHI berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Artinya, semakin rendah brightness temperature, berarti semakin banyak uap airnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya, dibangun model regresi linier dengan tipe Multiple Linear Regression atau MLR yang mempunyai 3 prediktor dan 1 intercept. Hasilnya, pada data per jam, walaupun persamaan ini dapat menghasilkan korelasi yang cukup tinggi dengan nilai observasi, ternyata MLR ini tidak fisikali konsisten. Yang mana artinya terdapat kanal uap air AHI yang tidak menangkap atau mendeteksi absorpsi dan atau atenuasi yang disebabkan oleh keberadaan uap air di lapisan tersebut. Untuk mendapatkan model estimasi yang lebih baik daripada slide sebelumnya, dilakukanlah analisis pemisahan persamaan multiple linear regression dengan data yang telah di-smoothing dengan teknik konvolusi. Hasilnya, hasil estimasi berkorelasi semakin kuat seiring dengan bertambahnya panjang time window smoothingnya. Namun, koefisien regresi masih dominan positif atau tidak fisikali konsisten. Selain multiple linear regression, dicari pula tipe persamaan regresi lainnya, yaitu kombinasi regresi univariat, yang kemudian dikombinasikan dengan cara dijumlahkan sehingga membentuk persamaan sebagai berikut ini, yang intinya memiliki 3 prediktor dan 3 intercept. Hasil penerapan analisis kombinasi regresi univariat berkanal ini di Serpong menghasilkan koefisien regresi yang sudah konsisten atau sudah negatif. Fase dan variansi hasil estimasi dengan observasinya pun sama atau dapat dikomparasi. Namun, terdapat bias atau nilai rata-ratanya berbeda atau overestimate, sehingga bias ini perlu dikoreksi. Pengkoreksian dilakukan secara sederhana dengan cara mengurangi nilai rata-rata observasi dengan nilai rata-rata hasil estimasinya, yang pada kasus ini sama dengan
3,41. Sehingga ketika diterapkan di tanggal 19 hingga tanggal 25 pada kotak warna biru, menghasilkan nilai yang sudah sama dengan nilai hasil observasinya atau memiliki pola yang sama. Lalu, bagaimana penerapan di tempat lainnya? Hasil uji coba penerapan di tempat lain seperti di Jakarta Soekarno-Hatta dan Pulau Jawa bagian Barat menunjukkan hasil yang sama seperti dengan uji coba penerapan di Serpong. Sekian penjelasan singkat tugas akhir saya. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemui melalui laman berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.